Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita bahas ya dua buah strategi ya dengan portofolio kita ya, apakah lebih baik menyimpan banyak saham atau misalnya 10 saham ataukah hanya 2 atau 3 saham saja ya. Ini yang terbaik yang mana? Ya, semua ada kelemahan dan kekurangannya dan kelebihannya masing-masing ya teman-teman ya. Jadi ini berawal dari curhatan seorang temen ya. Saya tanya sekarang lagi koleksi saham apa aja. Dia sampai nggak bisa nyebutin satu persatu sahamnya, cuman ingat beberapa. Katanya itu dia punya lebih dari 10 saham ya. Dan sampai nggak bisa menyebutin satu, nggak hafal ya dia sahamnya apa. Terus saya tanya portofolio udah plus apa masih minus? Minus katanya, minus banyak. Ya, terus ya tentu saja ini tiap orang berbeda ya teman-teman, kondisinya itu berbeda ya. Kalau misalnya memang teman-teman punya cukup waktu, terus kemudian bisa hafal pergerakan sahamnya satu persatu, ekspansi bisnisnya satu persatu, harga sahamnya di bottom kapan, saat mulai naik kapan, itu nggak masalah sebenarnya. Cuman kalau kita nggak hafal secara detail, jangankan hafal ininya ya, fundamental dan lain-lain, nama sahamnya aja kadang kita lupa ya. Itu berarti ketika kita memilih saham itu tidak benar-benar dipertimbangkan matang-matang ya. Saya udah pernah ya, ini pengalaman pribadi saya aja ya, punya saham banyak banget itu ya. Rencananya untuk trading lah ini, misalnya saham A ketika merah kita beli, kemudian nanti ketika hijau kita jual, kemudian ternyata saham A masih merah terus nggak bisa jual, akhirnya beli lagi saham B, begitu juga saham C, kemudian saham D, sampai akhirnya banyak saham yang kita beli dengan asumsi ketika kita beli nanti hijau kita jual itu ya. Ternyata kita banyak terjebak di situ malahan, dan hasilnya juga minus ya. Akhirnya saya baca-baca lagi literatur dan lain-lain, ternyata model portofolio yang seperti itu saya nggak cocok kan. Akhirnya saya kembali ke fundamental saham, terus kemudian saya sudah jangka investasinya sudah saya akan panjangkan ya. Jadi tidak hanya untuk sebulan 2 bulan ya, mungkin 3 tahun atau 5 tahun. Nah, selama itu saya fokus untuk setelah menentukan saham yang betul-betul bagus, itu saya incar sampai harga yang paling bawah saya targetkan. Kalau misalnya nggak tercapai ya harga di atasnya, kemudian saya fokus di nambah jumlah lot atau muatannya, dan ternyata hasilnya lebih bagus teman-teman. Jadi ketika trading terlalu aktif ya, kemudian ya pernah cuan tapi kemudian loss juga, cuan loss, akhirnya ketika di total semuanya ternyata kita masih loss. Tapi dengan kita hold suatu saham yang bagus ya menurut kita, terus dividennya juga bagus, walaupun misalnya masih floating loss tapi udah ketutup sama dividennya itu teman-teman, itu belum memperhitungkan kalau sahamnya ini nanti naik ya. Nah, saham yang bagi dividen besar itu kan otomatis mendekati pembagian dividen dia akan naik ya. Nah, ketika sahamnya itu naik, otomatis capital gain-nya juga naik ya. Dan kita tinggal fokus saja. Oh, nanti begitu ex-date, dividennya cair, sahamnya turun, ya kita beli lagi sahamnya. Udah gitu aja. Ternyata hasilnya lumayan ya.
portofolio udah mulai membaik. Terus kita juga nggak pernah pusing-pusing mikirin buka buka aplikasi, buka HP, buka laptop setiap saat gitu kan. Kita santai-santai aja. Turun misalnya, oh turun ya, ya udah saya nanti mau beli misalnya di harga sini gitu kan. Setelah kita beli ternyata turun lagi, ya sudah kita biarin aja. Nanti misalnya ada dana lagi, kita masuk lagi di situ. Ternyata malah lebih enak ya. Jadi syaratnya adalah teman-teman harus menentukan ya saham yang benar-benar fundamentalnya bagus, terus harga sahamnya sedang turun bagus, turun turun jauh maksudnya, jadi diskon lah, harganya masih murah, dan dividennya rutin. Jadi kalau kita hold suatu saham ya yang biasanya bagi dividen, tapi tiba-tiba nggak ada bagi dividen, itu ya menurut saya ya perlu dipertimbangkan ya. Karena jangan-jangan nanti kalau kita hold saham ini jangka panjang, dividennya makin lama makin kecil ya. Dan itu tanda-tandanya kalau dividennya makin kecil, entah dia mau ekspansi lah, mau apalah itu, dari sisi likuiditas saya melihat ini kurang bagus ya, karena dia nggak memberikan imbal hasil yang diharapkan oleh investor. Ya, paling tidak itu. Makanya ketika suatu saham yang di hold kemudian nggak bagi dividen, itu sahamnya pasti longsor. Longsor ya karena mereka mengharapkan dividen. Nah, kalau selama ini kita menganggap ya seperti saham-saham yang fundamentalnya bagus ya, seperti saham perbankan, itu harganya naik turun, naik terus gitu ya. Tetapi untuk tahun 2024 ini kita dikejutkan dengan beberapa saham yang fundamentalnya bagus tapi harganya turun jauh ya. Seperti BRI ini misalnya. Ini 1 tahun turun ya harga saham. Tapi kalau 3 tahun masih naik. Kemudian sama apa lagi? Bank Mandiri ini 1 tahun, coba kita lihat. Oh, 1 tahun masih naik ya, masih aman. BNI hampir sama 1 tahun yang lalu. BCA, BCA masih kuat bertahan ya, masih di atas ya. 1 tahun, harga 1 tahun yang lalu sekitar 9 ribuan ya, kurang sedikit sebenarnya ini BCA. Ya, nah kalau kita pegang saham seperti ini, bahkan ada yang bilang saham blue chip tapi rasa gorengan. Apakah kita pegang saham seperti ini kurang bagus ya? Ya selalu ada risiko ya teman-teman ketika kita pegang suatu saham. Cuman kalau kita pegang saham yang fundamentalnya bagus, itu resikonya selalu lebih kecil. Kita bandingkan ya, ini coba, ini BRI ini turun dari harga sekitar 5.000, ini mungkin 5.100-an ya, ke 4.340 ya. 5.100 ke 4.340, turun 760, atau turun berapa ini? Turun 14%. Kalau dikurangi dividennya ya mungkin turunnya 7%. Tapi kalau holdnya jangka panjang misalnya 3 tahun ya ini masih cuan teman-teman. Jadi paling tidak cuan dari dividennya. Dan saham-saham seperti BRI ini walaupun turun secara teknikal tapi fundamentalnya bagus ya teman-teman. Nih laporan triwulan 1 juga bagus. Nah, laporan triwulan kedua ini kita belum tahu ya. Kalau laporan triwulan kedua ini nanti turun atau lebih rendah dari tahun 2023, yaitu tanda-tanda ya mulai stagnan ya. Karena memang sekarang kondisi ekonomi itu sedang lesu ya teman-teman. Jadi akan berpengaruh terhadap semua sektor usaha, nah, kecuali sektor usaha yang berbasis ekspor ya. Seperti saham-saham komoditas yang ekspor itu seharusnya malah bagus ya. Karena
kita lihat dolar itu sekarang sudah tembus ke berapa itu ya, coba cek ya, 1 dolar itu berapa sekarang. 1 dolar tuh udah tembus 16.300 teman-teman. Ini udah hampir menyamai ini ya 16.322 ini ya, yang bulan Juni kemarin. Ini kalau naik lagi ya otomatis akan menekan harga saham juga ya. Belum lagi nanti kalau The Fed menaikkan suku bunganya, jadi pasti saham-saham perbankan juga kena imbasnya. Nah, sementara saham-saham sektor komoditas itu kan terpengaruh oleh harga batu bara ya. Kalau harga batu bara naik, ya otomatis ininya juga naik ya. Coba kita cek harga batu bara berapa sekarang. Oh, ini bangkit ya harga batu bara. Nih, sekarang sudah 135 dolar ya, naik lagi ya. Sebelumnya 133 kalau nggak salah. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana teman-teman? Ya, kalau saya teman-teman, ini pendapat pribadi ya. Kalau dananya kecil, lebih baik fokus di 1 atau 2 saham saja dan terus tambah muatan di situ. Jadi tidak usah pusing-pusing mikirin banyak saham. Ya udah kita fokus aja di saham itu. Misalnya saham apalah, game misalnya. Ya udah fokus di saham game ini ya. Udah fokus saham game, kemudian nambah lot ketika terkoreksi, misalnya game ini di 6.200 ya kita masuk. Ternyata naik lagi 350 ya kita masuk. Kalau kita masih yakin ini mau turun lagi ya tunggu dulu kayak gitu. Jadi masuknya ke saham-saham yang bagi dividen itu setelah komplit ya atau ex-date itu biasanya sahamnya kan turun. Nah, kita masuk di situ. Tapi kalau kita sudah punya saham ini di udah lama, ya udah tinggal nambah muatan saja. Kita tunggu ya, misalnya ini kan game bagi dividen di 25 Juni ya nanti cair. Ya udah kita tunggu nanti dapat dividen 0,0255 ini atau sekitar berapa itu sekarang itu 0,0255 kali 16.200 gitu ya, 413 poin ya. Kalau kita punya 100 lot misalnya, ya udah itu berarti 4 juta. 4 juta nanti kita belikan lagi saham game di harga misalnya 6.400 misalnya. Dibagi 100. Ya dapat 6 lot. Jadi kan udah bertambah lagi. Saham kita bertambah 6 lot, jadi 100 lot, jadi 106 lot. Nah, nanti otomatis dividen berikutnya kita akan lebih besar lagi dapatnya. Kalau menurut saya seperti itu teman-teman. Ini hanya contoh aja loh ya. Nggak harus game ya teman-teman, bisa pilih TMG, BTPA, atau BSSR, atau apalagi ya. Adaro. Jadi saham-saham yang rutin bagi dividen yang cukup besar dan nanti digulung terus dividennya. Itu kita lebih tenang ya, walaupun nanti sahamnya misalnya wah floating loss ya, misalnya ada teman yang masuk di saham BTPA ya, baru masuk di BTPA mungkin di harga nggak terlalu rendah ya, harganya udah kadung naik misalnya di 2.800, terus kemudian naik sampai 3.000, dibiarin aja sampai dapat dividen. Berarti sekarang saya sedang floating loss 400 poin ya. Udah biarin aja. Nanti PTBA cair seperti kemarin itu kita berikan lagi sahamnya di harga bawah gitu kan. Berarti otomatis saham kita, jumlah saham PTBA kita kan naik dari misalnya 100 lot sekarang jadi 115 lot atau jadi 120 lot gitu kan. Nah, terus seperti itu. Dan fokus saja di situ. Nah, nanti sampai ada pembagian dividen lagi. Ini sangat enak ya model-model investasi saham seperti ini, daripada kita banyak saham tapi floating loss semua. Ini kita akhirnya mikir, waduh, mana nih yang mau didahulukan? Kita pusing ya. Tapi kalau kita cuma 2 saham atau hanya 3 saham itu kan kita lebih
mudah maintenance. Dan ketika profit ya, misalnya dapat dividen pun juga rasanya besar ya, misalnya 10% dari 100 juta misalnya, ya lumayan kan 10 juta, masuk langsung cuan gitu kan, 10 juta kan, daripada soalnya banyak banget ini yang ada cuan yang 200.000, 100.000, 500, paling besar paling 500.000, begitu loss banyak itu kan, akhirnya malah rugi sendiri. Ya itu ya teman-teman untuk curhat sore ini ya, mudah-mudahan memberikan inspirasi ya. Ini kan pendapat saya pribadi ya, bisa jadi salah, dan teman-teman bisa komen di bawah ini. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Apakah sebaiknya banyak saham atau hanya beberapa saham saja yang kita pilih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.